Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم inna hadzal qur'ana ma'dzubatullah fata'alamu bi ma'dzubatihi mastata'tum. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita dapat berjumpa kembali. Juga kita kenal bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Oleh sebab itu kita sebagai umat muslim, sebagai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pun harus mengenal Al-Quran lebih dekat. Jangan sampai kita ini sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Quran, tetapi tidak mengenal Al-Quran. Di mana dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Yang artinya, telah kami turunkan kepada engkau Muhammad Alkitab-kitab suci Al-Quran, tibyana likulli syai', yang mampu menjelaskan segala sesuatu, juga menjadi huda petunjuk, warahmah dan rahmat, serta wa busyra lil muslimin, kabar gembira bagi orang-orang muslim. Para pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus mengenal Al-Quran lebih dekat lagi agar kita betul-betul cinta kepada Al-Quran. Otomatis ketika kita cinta Quran, kita akan cinta kepada Allah. Salam juga para sahabat beliau, di mana Al-Quran diberikan penjelasan di dalam tafsir Al-Munir atau Tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Mustafa Zuhaili dijelaskan, yaitu definisi Al-Quran. Al-Quran huwa kalamullahu al-mu'jiz al-munazzalu ala nabi Muhammadin SAW bilafzil arabi al-maqsud as-sahif wal muta'abbadu bitalawatih al-manqulu bitawatir al-mabdu'u bi suratul fatihah al-makhtumu bisuratin nas. Yang artinya bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang bersifat mukjizat. Mukjizat Al-Quran dari awal diturunkannya sampai sekarang tetap merupakan mukjizat, bahkan sampai hari kiamat. Kita ketahui kenapa ketika kita membaca Al-Quran terasa biasa-biasa saja.
tidak pusing, tidak ada problem. Tetapi ada sebuah pengalaman menarik. Ini pengalaman pribadi saya. Kita mengukur tentang mukjizat Al-Quran. Di mana kita ketahui bahwa saat-saat awal Al-Quran diturunkan, itu merupakan sesuatu yang hebat, sesuatu yang dahsyat. Sebagai salah satu contoh, ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, surah Al-Alaq ayat 1-5, itu penyesuaian dari sisi psikologi, itu sekitar 3 tahun. Itu menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya Al-Quran, betapa hebatnya Al-Quran ketika diturunkan. Juga dalam sebuah literatur jelaskan, ketika surah Al-An'am turun, itu satu surah turun seluruhnya disertai 70.000 malaikat. Ketika itu bumi goncang, gemuruh malaikat. Ini menunjukkan sangat hebatnya Al-Quran. Juga ada sedikit pengalaman saya. Tatkala mulai menghafal Al-Quran, itu baru seperempat jam baca, sudah terasa pusing. Kemudian keluar dari masjid, masuk lagi, kemudian keluar lagi. Itu lumayan, sekitar beberapa bulan. Tetapi tatkala selesai menghafal 4 surah, yaitu surah Yasin, surah Al-Mulk, Alif Lam Mim Sajadah, dan surah Ad-Dukhan, kemudian dipakai sholat sunnah 4 rakaat, maka saat itulah seakan-akan langit terbuka. Kemudian ada sesuatu yang turun, masuk ke dalam ubun-ubun, kemudian masuk ke dalam hati. Begitu sangat menyejukkan adem. Dan setelah itu, begitu terasa sangat mudah di dalam menghafal Quran, di dalam membaca Quran. Ini menunjukkan bahwa mukjizat Al-Quran tetap akan berlaku sampai hari kiamat. Kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa betapa mulianya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mendapatkan wahyu Al-Quran yang merupakan wahyu terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini juga menunjukkan bahwa betapa mulianya Rasulullah, mempunyai kedudukan yang sangat luar biasa, yaitu menjadi penutup para nabi dan rasul dengan mukjizat Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Quran itu bilafdil Arabi, dengan lafaz bahasa Arab. Otomatis kita sebagai bangsa Indonesia, bukan bangsa Arab, bukan orang Arab, tetapi karena Al-Quran itu merupakan mukjizat, maka selama kita itu mau menekuni, mau istiqomah, mau continue untuk mempelajari bacaan Al-Quran, maka Allah akan memberikan kemudahan. Karena memang belajar membaca Al-Quran, termasuk juga mempelajari isi kandungan Quran, itu mendapatkan jaminan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qamar, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Sungguh kami telah mudahkan untuk mempelajari Al-Quran. Tetapi adakah orang yang mempelajarinya? Ini sebuah sindiran buat kita semua tentunya. Satu sisi Allah memberikan kemudahan untuk mempelajari Al-Quran, baik dari sisi bacaannya maupun sisi kandungannya. Tetapi adakah orang-orang yang mau mempelajarinya? Kenapa? Karena memang kalau kita lihat dalam konteks kondisi saat ini, dari berbagai macam informasi bahwa umat Islam terbesar di dunia, tetapi umat Islam Indonesia juga ternyata saat ini mayoritas bertahun Al-Quran. Oleh sebab itu, dengan uraian singkat ini, mari kita kembali kepada Al-Quran, kita kenali Al-Quran, kita cintai Al-Quran. Kemudian juga Al-Quran itu al-maktubu fil mashahif, tertulis di dalam mushaf. Nah sekarang ini kan ngetren dan keren bahwa banyak para pembaca Al-Quran tidak menggunakan mushaf, tetapi dengan menggunakan HP misalkan.
Ini ada beberapa pendapat yang kurang respect. Artinya apa? Membaca Al-Quran itu sebenarnya lebih utama menggunakan mushaf daripada menggunakan HP. Karena khawatir isi HP itu kan beragam, bermacam-macam. Ya, kadang dibawa ke kamar mandi, ya, ke toilet. Oleh sebab itu dalam konteks makna terjemahan Al-Quran ini, maka tentunya lebih utama kita membaca Quran dengan menggunakan mushaf Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu al-muta'abbadu bitilawati, termasuk ibadah di dalam membacanya. Artinya apa? Oh, ketika kita pengen memperbanyak ibadah, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Di mana dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Yang artinya kata Rasulullah, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatu, maka diberikan baginya satu kebaikan, satu pahala. Dan wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam min harfun, aku tidak mengatakan bahwa alif lam satu huruf, walakin tetapi alifun harfun, alif satu huruf, lam harfun, lam satu huruf, wa mim harfun, dan mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim itu berarti sudah ada 30 kebaikan. Nah, andai kata kita itu membaca mampu mengkhotamkan satu Al-Quran, betapa banyaknya pahala yang kita raih. Di mana dalam sebuah literatur ada yang mengatakan bahwa jumlah huruf Al-Quran itu seluruhnya 325.015 huruf. Artinya ketika kita mengkhotamkan Quran berarti kali 10, 3.250.000 pahala. Nah, sementara kita, bagi yang belum mampu menunaikan ibadah haji umroh misalkan, kalau sholat di Masjidil Haram itu satu kali sholat 100.000 kebaikan pahalanya. Maka dengan khotam Quran berkali-kali, kita pun akan bisa meraih pahala yang terbanyak. Ini adalah di dalam membaca Quran. Tetapi yang perlu kita perhatikan pula, bagaimana supaya Al-Quran yang kita baca ini menjadi sebuah ibadah, menjadi sebuah pahala. Dijelaskan dalam syair Ibnu Jazari, wal aqdu bitajwidi hatmun lazimun malam yujawid Qur'an asimun, yang artinya membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya adalah wajib, fardu ain. Oh, dalam konteks ini supaya kita ini ketika membaca Quran mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bacaan Quran kita harus bertajwid. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil ayat 4, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila." Yang artinya bacalah Quran itu dengan tartil. Sayyidina Ali Kamal Wajah memberikan penafsiran bahwa at-tartil at-tajwidu huruf wa ma'rifatul wukuf, yaitu memperbagus bacaan Al-Quran. Panjang pendeknya benar, makhrajnya benar, hukum-hukumnya benar. Juga memahami, mengetahui hal ihwal yang berkaitan dengan wakaf, dengan isi kandungan Al-Quran. Nah, ini untuk mengantarkan agar bacaan Quran kita menjadi sebuah ibadah. Maka wajiblah kita untuk mempelajari Al-Quran dari sisi ilmu tajwid. Kenapa? Karena baca Quran tanpa tajwid, sebagian dijelaskan, malam yujawid Quran asimun, barang siapa yang tidak mampu membaca Al-Quran secara tajwid, mujawad, maka berdosalah ia. Dalam konteks ini, maka kita pun tentunya punya kewajiban agar mengenal Al-Quran lebih dekat,
akan mencintai Al-Quran lebih dekat, maka kita pun wajib untuk mempelajari ilmu tajwid. Kemudian Al-Quran itu al-manqulu bitawatir, bahwa Al-Quran itu dinukilkan secara mutawatir, ya, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian melalui malaikat Jibril alaihissalam disampaikan kepada Rasulullah, dari Rasulullah diajarkan kepada para sahabat, kemudian sahabat mengajarkannya kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, sampai kepada kita. Ini adalah menukil Al-Quran secara mutawatir. Dalam konteks ini berarti kita pun punya kewajiban bahwa agar mendapatkan pahala di dalam membaca Al-Quran, maka kita wajib untuk belajar Al-Quran kepada guru-guru Al-Quran, yaitu melalui musyafahah, talaqi dan musyafahah. Kita membacakan Al-Quran kita mulai dari surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, dan seterusnya sampai surah An-Nas. Ini adalah contoh bacaan yang mutawatir, di mana kita kenal bahwa sebagian besar umat Islam, sekitar 90% lebih, membaca Al-Quran mengacu kepada bacaan Al-Quran riwayat Hafs an Asim Thoriq Syatibiyah. Nah, ini berkaitan dengan tawatir Al-Quran, mutawatirnya. Kita kenal bahwa Imam Hafs belajar kepada Imam Asim. Imam Asim belajar Al-Quran kepada Hubaib Abdurrahman As-Sulami. Ya. Kemudian Abdurrahman Hubaib As-Sulami belajar kepada beberapa sahabat, di antaranya Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Nah, kemudian para sahabat belajar kepada Rasulullah. Ini adalah bacaan Al-Quran secara mutawatir. Oleh sebab itu, ya, kita sebagai umat Islam tentunya yang cinta Quran, cinta Allah, cinta Rasulullah, maka manfaatkan sisa-sisa hidup yang Allah berikan kepada kita. Di samping untuk kerja keras, ya, untuk ibadah-ibadah lainnya, tetapi Al-Quran merupakan pekerjaan yang paling utama. Sehingga kita dengan mengenal Al-Quran lebih dekat ini, ya, tentunya kita akan mencintai Quran, di mana sebuah konsep bagaimana agar kita mampu menggandengkan bacaan Quran ini setiap selesai sholat 5 waktu. Sholat wajib 5 waktu, kemudian setelah setiap selesai sholat 5 waktu, bagaimana kita membiasakan diri sebelum mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain, maka bacalah Al-Quran terlebih dahulu. Ini adalah sebuah konsep sehingga kita betul-betul mengenal Al-Quran. Dengan mengenal Al-Quran lebih dekat lagi, tentunya kita akan lebih ta'ajub. Kenapa? Karena ternyata seluruh rangkaian kehidupan yang dialami oleh manusia, ternyata semua tertulis di dalam Al-Quran. Termasuk sifat-sifat manusia, ya, karakter manusia. Kemudian kejadian-kejadian masa lampau, kejadian yang akan datang, semua sudah tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Apabila Al-Quran kita terus baca setiap saat, khususnya setelah selesai sholat 5 waktu, perbanyaklah membaca Quran, apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah sebagai ahlullah, sebagai Al-Quran yang selalu berupaya memperbanyak membaca Al-Quran di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi pribadi saya dan umumnya bagi para pemirsa Rasil TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.